Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina al-Karim al-Mustafa wa ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu wa salamuhu ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلاة الله وسلامه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وجهاد واتباع إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد Barakallahu alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalalah yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ilmi dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang thayyib berprofesi. Kita akan lanjutkan pembahasan kita Syarah Riyadhus Shalihin li Fadilati Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada pembahasan bab yang ke-27, yaitu berkenaan dengan bab menghormati umat Islam dan penjelasan hak-hak mereka serta berkasih sayang terhadap mereka. Maka pada pembahasan bab pagi hari ini, yaitu berkenaan dengan memuliakan, menghormati kaum muslimin bersama kaum muslimin, maka kita harus saling memuliakan dan menghormati mereka serta mengutamakan, mengedepankan berkasih sayang terhadap mereka. Jadi jangan ada kebencian di antara kita, karena kita ini seperti satu tubuh, kata Rasul. Seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh kita merasa sakit, maka semuanya akan merasakan kesakitan. Inilah Islam. Tidak ada pembeda di antara kita. Tidak ada yang membedakan kita kecuali takwa. Ya. Jadi membedakan kita di sisi Allah adalah ketakwaan kita, bukan karena pangkat, jabatan, kedudukan, kemuliaan, tapi ketakwaan yang ada pada kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat yang ke-30, "Wa may yu'azzim hurmatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbih." Maka barang siapa yang dia mengagungkan apa yang terhormat,
di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya. Seorang muslim mengagungkan apa yang terhormat, apa yang menjadikan dirinya mulia di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya. Kita memuliakan sama muslim tanpa embel-embel atau tanpa tanda jasa terima kasih, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala apa yang kita kerjakan karena manusia. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menghabarkan di dalam firman-Nya Quran surat Al-Hajj ayat ke-32, Allah katakan, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Maka barang siapa yang dia mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hati itu dari ketakwaan. Sesungguhnya amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba dengan mengagungkan syiar-syiar yang Allah syiarkan kepadanya, maka merupakan bentuk ketakwaan dirinya kepada Allah. Jika dia mengagungkan apa? Mengagungkan ibadah yang Allah perintahkan padanya, atau tempat-tempat suci yang Allah muliakan. Dia mengagungkan karena Allah, maka itu bukti ketakwaan yang ada pada hatinya. Kemudian pada firman yang lain Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Hajr ayat ke-88, wahfid janahaka lil mu'minin, dan hendaklah engkau merendahkan dirimu kepada orang-orang beriman. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, jangan kita menyombongkan diri, rasa diri kita paling wah, paling hebat, paling tinggi derajat kastanya daripada orang-orang beriman yang lainnya. Karena orang-orang beriman ini ada yang kaya, ada pula yang miskin. Dan semua orang beriman ini kaya. Ada yang Allah uji mereka dengan harta, Allah uji dengan kemiskinan, kemudian dia bersabar, maka dia layak mendapatkan iman dari Allah Subhanahu wa taala karena kesabarannya. Dan Allah perintahkan Rasulnya untuk apa? Merendahkan dirinya di hadapan orang-orang beriman. Itu bisa bayangkan di sini. Rasul saja Allah perintahkan untuk merendahkan dirinya di hadapan orang beriman. Maka bagaimana dengan kita sebagai umat Rasul? Orang-orang yang mengaku dirinya cinta kepada Rasul, tapi dia tidak mau mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasul kepada umatnya. Kemudian Allah katakan di dalam firman yang lain Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-32, innahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an. Maka siapa saja seorang yang membunuh orang lain, sesama muslim, yang bukan karena orang tersebut membunuh orang lain atau berbuat kerusakan di muka bumi ini, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Balasan bagi seorang yang dengan sengaja membunuh satu orang muslim karena sebab yang diharamkan oleh Allah, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Bisa bayangkan ya. Betapa banyak para pembunuh yang berani rela untuk membunuh, menumpahkan sesama muslim cuma karena gara-gara apa? Harta, gara-gara uang. Seorang anak membunuh ibunya, seorang anak membunuh ayahnya, seorang ayah membunuh anaknya dan istrinya. Begitu pula seorang teman membunuh temannya. Ini karena sebab apa? Harta, uang.
Jadi siapa saja seorang muslim yang dia dengan sengaja menumpahkan darah muslim lainnya, maka sama saja kata Allah seperti dia membunuh semua manusia. Balasannya ini sangat besar sekali dosanya dia. Ya, oleh karena itu saya mengatakan, beliau menasihatkan kepada kita, wal muslimu lahu haqqun ala akhihi muslim. Seorang muslim memiliki hak terhadap saudaranya muslim yang lain. Ballahu huququn muta'addidah, bahkan seorang muslim memiliki hak terhadap saudaranya sesama muslim yang sangat banyak. Allati bayyanaha an-nabi fi mawadhi'in katsirah, yang telah dijelaskan oleh Rasul di dalam hadis-hadisnya yang banyak sekali. Minha, diantaranya apa? Kita mengagungkan, memuliakan kaum muslimin dengan apa? Idza laqiyahu falyusallim alaihi, kalau bertemu sama muslim maka hendaklah apa? Memberi salam sesama muslim. Atau jangan beri salam sama muslim ya. Kalau kita ketemu sama muslim siapapun dia, selama dia muslim, kita tahu dia muslim, maka berikanlah salam, tebarkanlah salam. Maka ini termasuk perintah dari Rasul kepada umatnya. Apa tujuan Rasul memerintahkan sama muslim untuk menebarkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Ketika ketemu antum lagi naik motor, ada orang muslim lagi jalan, antum tebarkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa beratnya antum menebarkan salam? Apa tujuan? Apa keutamaannya di situ? Faedahnya apa? Agar menjadikan hati sama muslim ini apa? Menumbuhkan rasa cinta. Jadi seakan-akan kita ini tidak apa? Dibiarin, didiamin, dicuekin. Karena ada penyakit sebagian dari kita apa? Kalau ketemu nggak mau salam dia, nggak mau tegur sapa. Secara adat manusianya ini nggak boleh, ya kan? Dilarang secara adat sama manusia ini. Secara hukum manusianya ini dilarang, adat istiadat manusia. Ini nggak sopan dalam bahasa kita ini. Apalagi secara Islam sudah apa? Mengajarkannya 1400 tahun sebelum kita hidup ini, itu di zaman Rasul. Ya, ketika Rasul mengajarkan kepada para sahabatnya agar apa? Afsus salam fima bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Wa yaqum, maka hendaklah dia mengatakan apa? Assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dia mengucapkan assalamualaikum atau ucapkan salam yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala yahillu lahu an yahjara akhahu fawqa salasin. Maka diharamkan, dilarang seorang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyan fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Ketika dia bertemu bersama muslim, cuma gara-gara masalah uang, utang biasanya dia, yang bikin nyebelin ini utang atau harta waris ini, atau masalah-masalah sepele di antara kakak adik, sahabat jadi berantem ini. Ketika dia ketemu apa? Langsung lengos dua-duanya. Ima yang satunya lengos duluan, baru yang keduanya ikut. Karena dia merasa dicuekin. Akhirnya udah, ya. Apa kata Rasul? Tidak boleh kita mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Atau kalau lagi kesel banget sama orang, atau bahkan dengan istri ya. Atau pernah sama istri kan? Ya, disuruh masak, nggak mau masak. Pertanyaan simpel. Kira-kira istri wajib nggak masak? Wajib nggak cuci baju, nyetrika, beres-beres rumah, wajib nggak? Tidak ada kewajiban seorang istri masak, cuci baju, beres-beres rumah. Cuma satu kewajiban istri itu apa? Taat kepada suami.
Kalau suami nyuruh nyuci baju, maka istri harus taat nyuci baju. Tapi kita sebagai seorang suami, kita harus tahu juga ya, jangan antum pelit tenaga. Kalau antum gak mampu dengan tenaga, antum bantu istri dengan apa? Dengan uang. Antum permudah urusannya. Ya, jangan antum jadikan istri antum seperti apa? Babu, budak di rumah. Karena apa kata Rasul? Khairukum li ahli wa ana khairun li ahli, kata Rasul. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarga, kata Rasul. Antum percuma baik sama orang lain, ya, antum kasih uang kepada orang lain, mudah banget kasih duit itu antum tuh sama tetangga. Sedikit tetangga minta, antum langsung kasih. Nih uang. Tapi giliran istri minta uang jajan tiap bulan, Pak, minta uang dong 200.000 aja buat di make up. Kemarin nggak habis uang belanja. Kemana aja uang belanja ini? Ya, antum pengen istri antum cantik, ngalahin tetangga, ngalahin istri tetangga, ngalahin orang lain. Tapi antum tidak mau berkorban untuk apa? Menjadikan istri antum menjadi istri yang cantik. Sebagaimana salah seorang penyair mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri 'alal jabas. Engkau berharap kebahagiaan, engkau berharap mendapatkan kasih sayang kepada orang lain. Walam tasluk masalikaha, tapi engkau tidak menginginkan jalan-jalan yang menjadikan engkau menempuh jalan tersebut. Kemudian beliau mengatakan, innas safinata lam tajri 'alal yamas. Ketahuilah bahwasannya sebuah perahu yang besar tidak akan pernah mungkin berlayar di daratan. Antum paham gak di sini? Ya, istri antum gak akan mungkin jadi cantik di mata antum kalau antum gak mau berkorban ngasih uang. Ya, cuman dikasih buat dia sabun, boy batangan doang. Gak ada dikasih skincare ya, sabun muka, gak ada, cuma sabun batangan doang. Tapi antum mintanya yang lebih, antum mintanya yang banyak dan sebagainya. Dan ini termasuk tabiat dari wanita kalau antum mau tahu ya. Karena diantara tabiat perempuan adalah ingin berdandan seperti istri-istri Rasul, sama kayak kita, istri-istri kita ini. Gak ada bedanya. Apa tabiat di antara tabiat perempuan itu? Suka dandan, suka jajan. Ya. Yang ketiga apa? Suka jalan-jalan. Itu 3 tuh, pegang tuh. Dandan, jajan, jalan-jalan. Istri itu senang kalau diajak jalan-jalan tuh, muter-muter pakai motor butut. Bener, antum cobain aja deh, ntar pulang ini, ntar pagi ini. Kalau ada CFD, ya, jalan-jalan pagi itu, dia senang untuk istri ya. Walaupun nggak jajan, walaupun cuma jajan cilok doang, tapi senang dia. Kalau jajan. Apalagi kalau dicekotin, belanja ya. Lebih senang lagi, betul. Tapi ada yang banyak di antara para suami ini yang baik sama orang lain. Tapi ketika dia pulang ke rumah, Allah Ustaz, bilang, harimaunya di rumah itu dikeluarkan, ditampakkan dia. Ngeri banget itu istri kalau melihat itu suaminya kalau pulang. Kagak ada senyum-senyumnya, gak pernah cium istrinya, gak pernah cium anak-anaknya. Aku pernah gak cium anak-anak antum? Dulu kecil ya. Apa kata Rasul? Seseorang yang tidak pernah mencium anaknya ditakutkan Allah mengangkat apa? Keberkahan, rahmat darinya. Nanti kita akan bacakan hadisnya, insya Allah. Maka gak boleh kita mendiamkan orang lain itu lebih dari 3 hari.
Wa khairul huma alladhi yubda'u bisalam. Kata Rasulullah, orang yang paling baik adalah orang yang memulai salam. Ketika antum dapat masalah berdua ini, kakak adik, tetangga, saudara, sahabat, antum yang memulai salam, tegur, ya, nggak apa-apa. Ngalah bukan berarti kalah. Orang kalah bukan berarti kalah. Orang kalah itu bukan berarti kalah, harus tahu di sini. Berbeda. Walakin laka an tahjurahu li muddati salasati ayyam idza ra'aita fi hadza maslahatan. Akan tetapi engkau boleh mendiamkan saudaramu 3 hari kalau engkau melihat ada maslahat di dalamnya. Menghajar namanya, mendiamkan. Contohnya apa? Anak antum suruh sholat, masya Allah, susah yang minta ampun ya. Suruh sholat nggak mau. Istri antum suruh ninggalin drakor, susah yang minta ampun. Jangan-jangan antum ikut juga nonton bareng ya. Boleh nggak kita menghajarnya, mendiamkannya? Boleh antum mendiamkan anak antum ketika anak antum disuruh sholat, sudah baligh, umurnya sudah lebih dari 15 tahun, nggak mau sholat ya, antum hajar dengan cara antum diamkan, tidak antum kasih uang jajan. Itu caranya. Tapi berapa hari? 3 hari kalau antum lihat itu ada maslahat, kalau ada perbaikan pada diri anak antum. Walaka antah jurahu aksar idza ra'aitahu al-hajar annahu rakhasu fihi fi khilali salasati ayyam. Dan engkau boleh mendiamkannya lebih dari 3 hari. Kalau engkau lihat ada perbaikan pada dirinya, maka boleh aku mendiamkan lebih dari 3 hari. Ada kisah kan? Rasulullah pernah mendiamkan 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Ingat nggak? Ya kan? Berapa hari itu? 50 hari. Bisa bayangkan. 50 hari Rasul diamkan. Jadi seakan-akan 3 orang ini hidup tanpa salam tegur sapa dari sama kaum muslimin. Bahkan istrinya disuruh apa? Meninggalkan 3 suami ini. 50 hari kata Rasul. Di situ di dalam hadis yang panjang ya. Jadi boleh di situ kita mendiamkan orang lain kalau kita lihat ada maslahat kebaikan di dalam dirinya untuk berubah. Wa mazada 'ala dzalik falyanzur 'alaihi lil maslahah. Kalau lebih dari itu, lebih dari 3 hari, atau lihat dulu maslahatnya. In kana fihi khairun falyaf'al wa illa fala. Kalau ada kebaikan di dalamnya maka lakukanlah. Kalau nggak ada, jangan antum lakukan. Sama aja makin tantung dia. Ya. Hatta law hajaru bil ma'siyah, fa idza lam yakun fi hajrihi maslahatan fala tahdur. Bahkan ketika engkau mendiamkan pelaku maksiat, kalau engkau diamkan lebih dari 3 hari, ternyata dia nggak mau berubah juga, malah tambah dia maksiatnya makin ditampakkan, maka jangan dihajar orang kayak gini. Percuma, nggak ada manfaatnya. Kalau kita hajar pun kita diamkan juga nggak ada manfaatnya, sama aja nggak akan berubah dia. Terus bagaimana Ustaz? Antum sudah nasihatkan dia, kemudian antum sudah hajar dia, sudah diamkan dia selama 3 hari, kemudian lebih dari 3 hari dia nggak mau berubah, bagaimana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan beban kepada umatnya, hambanya, sebatas kemampuan yang ada pada dirinya. Udah antum serahkan sama Allah. Selama kewajiban antum apa? Terpenuhi olehnya, yaitu dengan memberikan nasihat sama muslim berprofit. Kemudian Syekh menasihatkan kepada kita, beliau menjelaskan tentang firman Allah Al-Quran surat Al-Hajj ayat 30 yang kita bacakan tadi. Wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih.
Barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu telah menjadi bagian lebih baik baginya. Apa itu maksudnya? Barang siapa yang dia menghormati keagungan yang Allah agungkan, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Itu dengan apa? Dengan menghormati tempat-tempat yang Allah muliakan, menghormati waktu yang Allah muliakan, bahkan menghormati pribadi seseorang muslim itu juga wajib kita hormati. Contoh dari menghormati tempat yang Allah muliakan apa? Menghormati Al-Haramain Makkah dan Madinah, itu sudah Allah muliakan. Ya. Mekah Madinah itu tempat dua kota suci yang Allah muliakan. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah memuliakan Mekah dan Madinah. Bukan karena tempatnya, tapi apa? Karena Allah telah memuliakan dua kota suci tersebut. Itu aja, itu udah gak usah pikir panjang. Karena kalau Allah memuliakan tempat tersebut, maka kita sebagai hambanya harus apa? Memuliakannya wajib. Sebagaimana Allah katakan, "Wa may yu'azzim hurmatillahi fa huwa khairun lahu." Barang siapa yang menghormati, memuliakan, mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya. Kemudian dia menghormati waktu yang Allah muliakan. Apa aja waktu yang Allah muliakan? Ashurul Hurum, bulan-bulan yang Allah haramkan. Apa diantaranya? Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, apa lagi? Satu lagi apa? Muharram dan Rajab. 4 hal atau 4 bulan ini antum muliakan. Apa kata para ulama? Kalau kita bermaksiat pada 4 bulan yang Allah haramkan untuk berperang, maka Allah lipat gandakan dosanya. Ya, atau bermaksiat pada bulan Zulqa'dah itu berbeda atau bermaksiat pada bulan selain 4 bulan yang Allah haramkan. Dan barang siapa yang dia berbuat kebaikan di 4 bulan yang Allah haramkan, maka Allah lipat gandakan amal kebaikan. Itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memuliakan bulan tersebut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kemudian yang ketiga apa? Dan wajib bagi kita apa? Memuliakan pribadi seseorang. Itu wajib kita memuliakan seorang muslim. Jangan melihat kedudukan, kasta, pangkat, jabatan, atau jangan lihat. Jangan mentang-mentang dia sebagai muadzin masjid, muadzin, apalagi tukang bersih-bersih sampah masjid, atau hinakan dia. Jangan, nggak boleh. Walaupun apa? Walaupun kedudukan kita itu tinggi di mata manusia. Maka saya mengatakan, "Falladhi yu'azzim hurmatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbih." Maka siapa saja seorang muslim yang dia mengagungkan kehormatan di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya. Wa man kana yakrahu aw yasukku 'alaihi ta'dhima hadzal makan wal azman wal ashkhas falaysa lahu hajatan 'inda Allah. Maka barang siapa yang dia benci dia, atau dia tidak suka terhadap tempat-tempat yang Allah muliakan, tidak suka terhadap bulan-bulan yang Allah muliakan, dan tidak suka terhadap sesama muslim, maka tidak ada baginya di sisi Allah. Maka Allah akan benci baginya. Kalau Allah benci baginya, bagaimana tadi? Allah tidak turunkan rahmat padanya. Kalau Allah tidak turunkan rahmat padanya, bagaimana? Allah akan turunkan laknat baginya. Tuh, lihat ya. Ini balasan bagi orang-orang yang mereka membenci apa yang Allah muliakan terhadap makhluknya.
Wa min dzalika kata Syekh, dan oleh karena sebab itu ta'zimu ikhwanihil muslimin wa tanziluhum manzilatuhum a'zamu indallah. Memuliakan saudaranya sesama muslim dan menempatkan mereka sesuai dengan kondisi kedudukannya, maka ini mulia di sisi Allah. Atau muliakan sama muslim. Karena terjadi, jujur ya, fenomena terjadi di antara kita ini apa? Ada bentuk clash ya, atau jarak. Kalau tidak satu circle pengajian dengan kita ini, maka kita akan nggak sepemahaman dengan kita. Ini nggak ada ajaran seperti itu ya. Banyak penyakit di antara kita ini. Kalau bukan satu guru, maka dia nggak mau nolong. Nggak mau nolong. Bahkan penyakit yang menyebar di kalangan kita ini dengan mengatakan, ketika saudaranya sama muslim tetangganya itu sakit atau kelaparan, yang pertama kali terlontar dari lisannya apa? Manhajnya apa? Aku pernah Rasul mengatakan seperti itu pada seorang muslim yang sedang membutuhkan. Ada enggak? Ngaji sama siapa dia? Pernah enggak Rasul mengatakan seperti itu? Pernah enggak? Enggak pernah. Jadi yang terjadi sekarang kita ini apa? Seperti itu. Salahnya di mana ini? Gurunya atau orangnya ini yang belajarnya? Salahnya siapa ini? Ya? Dia salah ngambil dari gurunya atau gurunya yang mengajarkannya seperti itu? Kan cuma dua. Kalau nggak gurunya yang mengajarkannya salah ke muridnya, atau muridnya yang salah dalam apa? Menangkap apa yang diajarkan oleh gurunya, itu aja. Banyak terjadi di antara kita itu. Tidak ada dosa di antara kita ini ya. Banyak di antara kita ini. Kalau ditanya ini gurunya siapa, ngaji sama siapa dia, baru dia mau bantu. Tapi kalau ditanya gurunya nggak sama, pengajiannya nggak sama, nggak satu pemahaman dengannya, udah. Alasannya 1000 alasan yang akan diberikan olehnya. Jadi tujuan yang pertama inti dia menolong itu bukan karena Allah, tapi apa? Karena satu pengajian dengannya, baru tujuannya dia itu. Ini banyak kejadian terakhir. Fa'inal muslim, kata saya, wala yahilu lahu an yahkira akhahu muslim, maka seorang muslim diharamkan untuk apa? Menghina, merendahkan, meremehkan, mencemooh sesama muslim. Karena Rasul yang mulia bersabda, bihasabi imri'in minasyarr an yahqira akhahu muslim. Cukuplah, kata Rasul, seseorang berdosa jika dia menghina saudara sama muslim. Pendek sini, kutet sini, cebol sini, bol, nah ya, hitam, geprot, apa lagi, bismil sini ente. Apa bro ya? Kalau bro itu nggak menghina ya. Ini kan bahasa Betawi ya. Bro, itu nggak apa-apa. Bro itu dia sok ya, teman. Ya, brother. Tapi kalau pendek sini, hitam, apa lagi? Utet, kismin, ini. Nah itu nggak boleh kan? Menghina. Apa kata Rasul? Cukuplah seseorang itu dia berbuat keburukan, berbuat dosa ketika dia menghina saudara sama muslim. Dalam hadis yang lain Rasul yang mulia bersabda, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci sama muslim adalah kefasikan. Antum bisa lihat, bahkan antum mencaci istri antum aja nggak boleh. Males kamu. Banyak nggak suami itu? Males banget sih kamu, ngapain sih kerjanya tidur doang? Nah kalau istri tidur doang itu yang pakaian itu yang apa itu yang jemur siapa? Emang dia bisa jalan sendiri? Hah? Cuci piring siapa itu? Emang dia bisa kerja? Kalau bisa gerak sendiri itu istri? Apa piring-piring itu? Beresin rumah, apa lagi? Nyiapin makanan, pakaian buat anak sekolah, buat antum ke kantor. Emang bisa gerak sendiri itu?
Suami itu apa? Kita ini kerjanya apa? Kalau nggak menghina, apa? Tidak bersyukur juga kepada istri. Tapi juga banyak juga istri yang tidak bersyukur kepada suami, banyak, ya. Makanya kita harus saling introspeksi diri di antara kita. Fa'inna dzalika hasabahu minal izmi wal iyadu billah, maka cukuplah dia mendapatkan dosa dari Allah karena sebab kemaksiatan, mencela atau mencaci sesama muslim. Wa kadzalika aidan ta'dhimu ma harramahu Allah fil mu'ahadat allati takunu bainal muslimin wa bainal kuffar. Dan begitu pula mengagungkan apa-apa yang Allah haramkan atasnya dari perjanjian yang terjadi di antara kalangan kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Ini juga kita harus muliakan. Ada 3 hal, kata Syekh, perjanjian, orang-orang yang mengadakan perjanjian ada 3 ciri. Yang pertama kata Syekh, atamu ahdahum fahaulai yutimmu ahdahum. Itu mereka yang mengikat perjanjian, maka wajib bagi kita untuk apa? Mengikat perjanjian. Jadi selama mereka ini orang-orang kafir, mereka mau menyempurnakan perjanjian dengan umat Islam, maka wajib bagi umat Islam untuk apa? Menyempurnakan perjanjian dengan mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua kata Syekh, khanu au naqdu, mereka berkhianat atau mereka melanggar perjanjian. Maka bagaimanakah kita, sikap kita sebagai seorang muslim? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-7, Allah katakan, "Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Innallaha yuhibbul muttaqin." Selama mereka berlaku jujur terhadap kalian, maka hendaklah kalian berlaku jujur terhadap mereka. Kalau mereka berbuat jujur, berlaku jujur dalam perjanjian kepada umat Islam, maka wajib kita membalasnya dengan perlakuan jujur. Kalau mereka berkhianat terhadap umat Islam, maka kita harus apa? Membalasnya dengan khianatnya mereka. Ya. Kalau mereka duluan apa? Yang melanggar dari perjanjian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan dalam firman-Nya, Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-13, Allah katakan, ala tuqatiluna qauman nakassu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marrah. Mengapa engkau tidak perangi? Mengapa engkau tidak bersegera untuk memerangi kaum yang melanggar sumpah perjanjian mereka, padahal mereka bersikeras untuk mengusir Rasulnya. Mereka bersikeras untuk membunuh Rasulnya, dan merekalah yang pertama kali memulai peperangan terhadap kalian. Boleh nggak kita? Boleh. Kalau terjadi perjanjian terhadap kaum muslimin dengan kafir, contohnya siapa? Palestina dengan Israel, ya. Ketika terjadi perjanjian damai di antara mereka, kemudian orang-orang Israel, ini orang-orang Yahudi, mengingkari perjanjiannya, maka wajib bagi kita untuk membalas ingkar janji mereka. Ya. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga dijelaskan, wa man lam yanqud al-ahd lakinna nakhafa minhu aw yanqud al-ahd fa haula'i nukhbiruhum bi anna ahida bainana wa bainahum. Kalau dilihat mereka itu adalah orang-orang yang tidak mau menepati janjinya atau melanggar perjanjian, dan kita takut kalau mereka itu melanggar perjanjian ketika terjadi perdamaian di antara kita dengan kafir,
maka jangan kita adakan perjanjian damai dengan mereka. Itu paham kan di sini? Kalau antum melihat mereka ini orangnya suka mengingkari janji, padahal sudah terjadi gencatan senjata selama berapa kali, lebih dari 1 kali, tapi mereka yang mengingkarinya, maka untuk yang ketiga kali dan keempat kali jangan kita mengadakan perdamaian, perjanjian damai dengan mereka. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat ke-58, Anda bisa lihat ya, tidak ada agama yang paling sempurna kecuali Islam mengajarkan semuanya. Dalam hal berperang saja diajar oleh Islam, ya kan? Ini termasuk dalam apa? Taktik politik untuk berperang terhadap orang kufar. Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat ke-58, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambit ilaihim ala sawa'in innallaha la yuhibbul kha'inin. Dan ketika kalian takut terhadap suatu kaum yang dimana mereka berkhianat, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Innallaha la yuhibbul kha'inin. Allah tidak cinta terhadap orang-orang yang berkhianat. Maka apa perintah Allah? Kalau mereka berkhianat, jangan antum adakan perjanjian dengan mereka. Contohnya, terjadi perselisihan di antara orang muslim dengan kafir dalam pembangunan apa? Gereja misalnya ya. Terus mereka itu berkhianat, nanti nggak apa-apa, nanti kalau misalnya dibangun gereja di sini, kita akan mengadakan toleransi, gak apa-apa kalian beragama dan sebagainya. Tapi ketika sudah dibangun gereja, kemudian diperbagus oleh umat Islam, dibantu misalnya, kemudian dia malah berkhianat, malah apa? Mengadakan misi pengkristenan. Mau gak dikurtani keluarga itu? Mau gak kira-kira? Ini yang terjadi di mana? Di Bantul sana, Jogja. Ketika terjadi gempa dulu itu, ingat tahun berapa itu? Gempa besar itu di Bantul. Tahun berapa? 2000 berapa itu? 2007 ya? 2011 ya? Gempa terjadi besar itu yang banyak yang meninggal itu. Sekitar itu lah. Itu ketika itu dulu aku masih di situ itu, ya. Dan itu Anda lihat langsung dengan mata kepala Anda. Ketika terjadi gempa, terus banyak yang meninggal, itu orang-orang Tadin, itu kita mengungsi di atas gunung di Bantul itu ada patung Yesus besar yang patung. Bisa bayangkan di Jogja itu bisa kalau bisa ke sana, ke Bantul di atas itu ya. Kejadian itu jam 9 pagi, ada ingat banget itu. Itu karena mereka apa? Umat Islam membiarkan terjadi pembangunan apa? Gereja di antara mereka. Banyak di antara kita ini yang mau rela untuk menjual agamanya demi apa? Uang dan Indomie. Uang dan Indomie banyak di antara kita. Maka jangan kita mengadakan perjanjian dengan mereka. Karena mereka itu sejatinya tidak akan pernah ridho. Wa lan tardu ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum, kata Allah. Dan tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai engkau mengikuti agama mereka. Tidak akan pernah ridho. Semalis mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, pasti mereka benci terhadap umat Islam. Itu pasti. Tidak akan pernah dipungkiri oleh kita. Kita masuk pada hadis yang pertama dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Rasul yang mulia bersabda, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dahu wa shabbaka baina asabi'ihi. Seorang muslim dengan muslim yang lain seperti satu bangunan, kata Rasul. Jadi Rasul ibaratkan seperti apa? Satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dahu, yaitu dengan bangunan tersebut apa? Saling menguatkan di antara yang lainnya. Gak akan pernah mungkin bangunan masjid ini kokoh
kalau tidak ada batu bata dan pasir. Batu kolar yang akan pernah mungkin menjadi besar ini bangunan masjid ini kokoh. Maka Rasul mengaitkan, merapatkan jarinya ini bagaikan apa? Muslim di antara muslim yang lain. Maka nasihatnya di akhir ini, kita jangan pernah membenci sesama muslim hanya karena masalah furu'iyah. Ya, masalah furu' bukan masalah usyul. Selama masalah furu' maka kita tidak boleh membenci sama muslim di antara kita. Itu kita itu apa? Bersaudara di antara kita. Innamal muslim akhul muslim. Sesungguhnya sang muslim adalah saudara di antara mereka. Allah Ta'ala, semoga Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran kita, istiqomah kita di dalam agama Allah, dan mensabarkan kita dari semua unsur kebaikan dan kesalahan, kemudian menjadikan kita dari segala tauhid dan masalah. Ada pertanyaan silakan. Allah.